Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang dalam acara Ngabuburit bersama Lintas Group yang terdiri dari Lintas Teknologi Indonesia, Integra, dan juga Pakis. Suatu kebanggaan buat saya, Tisa Carolina, hari ini hadir di sini ya, bertemu dengan teman-teman semuanya, keluarga besar dari Lintas Group, walaupun hanya ketemu dari layar kaca aja, bisa dari smartphone maupun dari laptop. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan juga partisipasi dari teman-teman semuanya. Dan perlu saya informasikan bahwa acara kita hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan. Semua tim yang bertugas hari ini sudah melakukan tes swab antigen dan semuanya hasilnya negatif agar semuanya bekerja dengan nyaman dan juga dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman semuanya, pada sore hari ini nih apa sih yang akan kita kerjakan atau apa sih kegiatannya nih, agendanya apa aja di Ngabuburit persembahan dari Lintas Group ini? Untuk acara kita hari ini nanti akan kita awali dengan sambutan terlebih dahulu. Setelah itu akan ada tausiah dari Ustadz yang pokoknya kekinian banget nih. Ustadz buat anak muda, ada Ustadz Habib Hussein Jafar Al-Hadar ya. Nanti juga kami akan ada buka sesi talk show buat semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Habib, bisa langsung masukin aja ke kolom chat. Lalu ini dia nih yang seru nih ya, buat teman-teman semuanya yang ikut berpartisipasi hari ini dari semua platform kita di acara Ngabuburit persembahan dari Lintas Group. Coba kapan lagi ikut acara Ngabuburit, banyak faedahnya, diganti lagi kuota untuk streamingnya ya. Gimana caranya untuk dapat penggantian ini? Langsung aja nanti akan ada QR code yang bisa teman-teman scan semuanya, atau kalau seandainya mau melalui link juga bisa langsung aja klik linknya dan diisi anketnya dan formnya di sana. Jangan lupa kasih data diri yang valid agar nanti pada saat pengirimannya tidak terjadi kendala dan juga masalah. Nah, karena kita melakukan acaranya secara virtual ya, secara streaming, secara online, pastinya ada syarat dan ketentuannya. Ada hal-hal yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan. Apa aja? Yang pertama nih ya, teman-teman semuanya harus tetap login sampai dengan acara selesai. Yang kedua, teman-teman semua keluarga besar dari Lintas Group boleh milih, boleh dibuka kameranya supaya bisa ketemu, saling sapa sama teman-teman yang lainnya, boleh dibuka kameranya. Kalau mau ditutup kameranya juga boleh, silahkan ya. Dan juga jangan lupa nih, sepanjang acara harus di-mute mikrofonnya supaya acaranya berjalan dengan lancar. Lalu yang ketiga, pada saat nanti sesi talk show akan ada sesi Q&A. Nah, teman-teman kami persilahkan untuk bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada saat itu. Kalau mau tanya bisa langsung tulisin aja pertanyaannya di chat box. Nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan Tisa bacakan dan juga akan dijawab oleh narasumber kita. Lalu ini juga penting nih, teman-teman semuanya diharapkan untuk menuliskan username-nya sesuai dengan nama lengkap. Harus nama asli, nggak boleh pakai nama alias, nggak boleh pakai nama samaran. Jadi formatnya adalah nama underscore PT Lintas Teknologi Indonesia. Misalkan namanya adalah Bagas ya, jadi Bagas underscore PT Lintas Teknologi Indonesia. Nah, karena acara ini bisa dinikmati oleh semua, untuk itu teman-teman boleh mengajak rekan-rekan yang lain bergabung untuk ikutan acara Ngabuburit ini melalui platform-platform yang telah kami sediakan. Untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi kali ini ya, kita akan memberikan penggantian kuota streaming. Tuh sekali lagi ya, jadi ayo teman-teman ikutan dari awal sampai dengan akhir ya, ikut serta, ikut berpartisipasi karena kami akan mengganti kuota streaming rekan-rekan semuanya dengan cara isi dulu angka yang akan ada di QR code, silakan di scan atau bisa juga buka linknya dengan cara diklik linknya dan juga nanti bisa diisi secara lengkap. Ini semuanya khusus untuk mitra kerja ataupun customer dari Lintas Group, yaitu Lintas Teknologi Indonesia, Integra, dan juga Pakis. Oke, teman-teman semuanya, kita udah gak sabar lagi, langsung aja mau memulai rangkaian acara kita hari ini. Dan untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, pertama-tama kita akan saksikan terlebih dahulu video sambutan dari Bapak Muhammad Faisal selaku Presiden Direktur PT Lintas Teknologi Indonesia. Mari kita saksikan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bersilaturahmi kembali dalam acara ngabuburitnya Lintas Group. On behalf Lintas Group Management, saya mengucapkan banyak terima kasih atas teman-teman semua, customer, principal yang join di acara kita hari ini secara online, dan kami banyak mengucapkan terima kasih kepada customer kami yang ada di Lintas Teknologi, yang ada di Pakis, dan yang ada di Integra selama 1 tahun ini memberikan kita bisnis masih bisa survive. Masih kita bisa memberikan support yang terbaik walaupun dalam keadaan pandemi. Dalam waktu 1 tahun terakhir, teman-teman sekalian, kita mencoba tetap memberikan support yang terbaik kepada customer-customer sekalian. Walaupun banyak kendala di lapangan, kita masih tetap mengikuti prokes yang disyaratkan untuk masuk ke site. Kita kemudian meeting online dengan customer, maupun kita memberikan bantuan apabila terjadi troubleshooting di lokasi-lokasi data center customer. Tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk memberikan servis yang terbaik. Hari ini seperti biasa, setiap bulan Ramadan, bulan yang selalu memberikan rahmat kepada kita semua, Lintas Group mengadakan buka bersama. Tapi 2 tahun terakhir ini kita selalu tidak bisa bertemu, walaupun pemerintah sekarang telah memberikan izin dalam lingkup mungkin 30-40 orang bisa bertemu bersama. Tapi kami tahun ini tetap menjalankan buka bersama ini, tapi dalam bentuk online. Mohon maaf apabila belum sempat kembali kita melakukan tatap muka atau face to face dalam acara ini, tapi insya Allah acara ini tetap menyambungkan silaturahmi kita kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tetap memberikan yang terbaik untuk supportnya baik hari ini maupun yang akan datang. Tema kita untuk tahun ini adalah Light of Hope, atau secerah harapan, di mana setelah 1 tahun kita menjalankan new normal, itu semua menjadi kebiasaan dimanapun tempat. Misalnya kita tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu menjadi habit kita sekarang. Tentunya tidak mengganggu servis kita kepada customer, pelayanan kita terhadap customer, dan juga kita tetap berharap kita tetap mensupport teman-teman sekalian, customer sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan yang baik ini, seperti biasa, kami akan mengupdate beberapa program sosial atau CSR yang kami lakukan untuk lingkungan Lintas Group, maupun kerjasama dengan customer, maupun kita kerjasama dengan beberapa organisasi sosial yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, pada saat awal tahun lalu kita berhasil memberikan bantuan 1 buah ambulans, mobil ambulans yang bekerja sama dengan sekolah relawan untuk memberikan kecepatan atau fasilitas, baik yang membutuhkan atau dalam keadaan sakit, dibawa dari lokasi dia sakit kemudian dibawa ke rumah sakit dan sebagainya. Dan ambulans itu sampai hari ini tetap dimanfaatkan oleh sekolah relawan untuk membantu korban-korban musibah, baik yang ada di sekitar kita maupun yang terakhir sempat dibawa ke Mamuju waktu terjadi gempa. Dan alhamdulillah kita mendapatkan beberapa update tentang fasilitas yang telah kita berikan kepada sekolah relawan tersebut.
Yang kedua, karena kita masih masa pandemi, maka kami masih tetap membagikan APD dan masker ke puskesmas yang ada di sekitar Jabodetabek untuk membantu penanganan COVID-19. Seterusnya, kami juga memberikan sumbangan beberapa Al-Quran, sarung, sajadah kepada yayasan penghafal Al-Quran di Cimanggis, di beberapa tempat di daerah Bandung maupun daerah Bogor, yang insya Allah dimanfaatkan oleh mereka semua. Setiap 3 bulan sekali Lintas Group mengadakan donor darah, ya, mulai karyawannya maupun teman-teman yang ikut bergabung di acara tersebut, biasanya dari teman-teman yang ada di dalam satu gedung dengan lintas teknologi. Yang terakhir, kita juga memberikan bantuan kepada korban banjir tempoh hari di Jabodetabek. Itulah mungkin update kami mengenai CSR yang kami lakukan terhadap lingkungan maupun sesama kita yang berada di Indonesia. Kami berharap semua yang kami telah lakukan ini bisa bermanfaat, bisa mendapatkan kebaikan buat sesama, dan insya Allah juga ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sesuai dengan Ramadan ini kita berpuasa yang ujungnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap partisipasi customer sekalian, teman-teman, dan prinsipal pada acara ini, yang insya Allah kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, sampai kita nanti selesai Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang fitri. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi insya Allah tahun depan dalam keadaan sehat, dan saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Faisal atas sambutannya. Dan tentu saja doa kita bersama semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa ketemu lagi dalam keadaan normal dan juga tidak ada kekhawatiran. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan seluruh keluarga besar dari Lintas Group semuanya sehat-sehat dan juga tetap semangat. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan kembali ya, apabila nih misalkan nih pada saat ini platform yang sedang digunakan itu mengalami masalah atau kendala, nggak perlu khawatir, langsung aja bisa berpindah mencoba platform streaming lainnya supaya bisa tetap ikutan acara kita dari awal sampai dengan akhir. Nah selanjutnya saya mau ingatkan juga buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa nanti diisi ya formnya, angketnya melalui scan QR Code dan juga diklik linknya. Baik, teman-teman semuanya, tadi juga Pak Faisal bilang bahwa Ramadan kali ini pandemi masih ada di sekitar kita. Kita masih berdampingan dengan virus corona. Suasana juga belum normal seperti biasa, dan juga ini adalah Ramadan kedua nih, kita harus melewatinya dengan keadaan seperti ini. Tapi seperti yang kita ketahui juga bahwa walaupun keadaan pandemi, silaturahmi harus tetap jalan, ya kan? Maka dari itu tujuan dari acara kita hari ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita, walaupun ketemunya cuma melalui handphone aja atau melalui layar kerja aja, tetap bisa bersilaturahmi, tetap bisa ketemu, saling sapa dan juga saling mendoakan. Nah, untuk tema kita tahun ini juga luar biasa nih, temanya adalah Ramadan Lights of Hope, di mana kita mengharapkan Ramadan ini menjadi cahaya harapan untuk kita semuanya. Semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Faisal dan juga sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Pak Faisal. Kali ini kita akan masuk untuk sesi tausiah. Nah, sesi ini juga kece banget ya, karena Ustadz yang akan hadir ini juga luar biasa. Kalau sering lihat YouTube-nya pasti tahu banget gayanya bertausiah seperti apa ya. Ada Habib Hussein Jafar Al-Hadar, beliau ini adalah Habib idolanya anak muda karena gaya tausiahnya kekinian katanya gitu ya. Lalu juga beliau adalah founder dari Jeda Nulis, sekaligus adalah pengasuh Kultum
pemuda tersesat. Untuk itu kita saksikan bersama tausiah dari Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, customer dan mitra bisnis Lintas Group yang saya hormati. Ramadan tahun ini mungkin sebagian kita menganggap Ramadan yang kurang berarti, atau minimal Ramadan yang berat, atau Ramadan yang tidak seindah Ramadan-Ramadan sebelumnya. Namun justru bagi saya Ramadan tahun ini dan tahun lalu, yakni Ramadan di tengah pandemi, adalah Ramadan yang spesial. Mengapa? Karena pertama, bayangin deh bahwa kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan juga tahun lalu mungkin, itu tentu karena kita dipilih oleh Allah. Tidak semua orang loh bisa sampai ke Ramadan tahun ini khususnya. Ada pandemi COVID-19, ada gempa di Malang, ada beberapa bencana yang menimpa kita. Namun kita dipilih oleh Allah untuk sampai ke Ramadan tahun ini. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai ke Ramadan tahun ini, sehingga mari kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan berbagai ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ramadan tahun ini spesial karena pandemi yang mengglobal seperti ini itu 100 tahun sekali paling tidak terjadinya, atau bahkan beberapa abad sekali. Dulu ada pandemi flu Spanyol dan sekarang ada pandemi COVID-19. Artinya ini satu bencana atau ujian dari Allah yang sangat besar. Sehingga ketika kita dipilih oleh Allah untuk hidup di masa yang sulit ini, artinya kita mampu untuk hidup di tengah bencana yang besar ini. Oleh karena itu, insya Allah kita adalah orang-orang yang kuat. Karena kenapa? Karena Allah berjanji tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Nah, ujian yang besar ini adalah ciri orang-orang yang baik. Para orang soleh itu, kalau gak diuji barang 3 bulan, 4 bulan, itu langsung gemeteran hatinya. Kenapa? Jangan-jangan ini diistidraj oleh Allah. Artinya gak dianggap oleh Allah. Saya itu waktu kecil, kalau dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali oleh ayah saya, biasanya keempat kalinya terserah deh. Mau mandi sungai kek, mau mandi hujan kek, terserah deh. Nah, kita khawatir kalau gak dikasih ujian, kita sedang dibilang terserah deh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bersyukur masih dikasih ujian oleh Allah, artinya kita masih diingatkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena manusia itu lebih cenderung ingat kepada Allah saat dia ditimpa musibah dan ujian. Kalau lagi gerimis, kita ingat mantan. Kalau lagi gempa, kita ingat Allah. Itu manusiawi. Manusia itu kalau lagi indah-indahnya, dia ingat kepada selain Allah. Bahkan bisa ingat kepada maksiat. Tapi kalau lagi jatuh-jatuhnya, kalau lagi down, lagi ngedrop seperti pandemi saat ini, kita biasanya ingatnya sama Allah. Nah, karena itu kita syukuri, kita masih diberi ujian oleh Allah. Apalagi ujian itu adalah simbol keimanan kita.
Anak SD kalau mau dinaikkan dari satu kelas ke kelas lainnya pasti melewati ujian. Begitu juga manusia kata Allah. Jangan mengaku beriman kalau nggak diuji. Jadi ketika diuji berarti kita akan ditingkatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad, ujian terbesar itu para nabi dan rasul. Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Kita boro-boro dimakan ikan, makan ikan tiap hari kita. Nabi Ibrahim dimasukkan ke api. Kita enggak pernah dimasukkan ke api. Artinya ujian kita ini masih gak ada apa-apanya dengan para nabi dan para rasul. Nabi Nuh itu hidup 950 tahun. Diuji dengan apa? Pengikutnya cuma 80-an. Padahal kita followers kita berapa? Followersnya Nabi Nuh 80-an, dakwah 950 tahun. Followers kita bisa puluhan ribu. Padahal isinya bukan dakwah tuh. Jadi kita sebenarnya belum diuji dengan ujian yang besar oleh Allah. Karena itu mari syukuri. Apalagi ujian itu simbol orang yang dekat kepada Allah. Sehingga kata Nabi, ujian terbesar manusia adalah aku. Yaitu Nabi Muhammad, manusia termulia. Jadi karena kita dikasih ujian yang besar, pandemi COVID-19 ini, kita harus bersyukur dan menganggap spesial. Mengapa? Karena artinya kita dipilih untuk mendapatkan ujian yang besar itu, dan artinya kita hambanya yang terpilih. Nah kemudian kita juga bersyukur. Mengapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana indadonni abdibi. Saya ini tergantung prasangka Anda kepada saya. Kalau kita menyangka pandemi ini sebagai azab kepada kita, ya beneran jadi azab. Tapi kalau kita menganggap ini adalah ujian dari Allah spesial untuk kita, maka ini akan menjadi spesial. Sehingga akan mengangkat derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga Allah sudah berjanji fa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan atau setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi walas aja, jalani dengan tenang, jalani dengan ikhlas, setelah ini akan ada kenikmatan besar yang menanti kita. Jadi itu cara kita untuk bersyukur, untuk cakap di tengah kondisi yang berat seperti saat ini. Itulah yang kemudian disebut cahaya untuk memberikan harapan kepada kita. Karena Ramadan ini adalah cahaya yang bisa memberikan harapan kepada kita, harapan yang begitu besar, khususnya kepada kita, generasi tersesat ini. Apalagi khususnya para pemuda tersesat. Ini adalah harapan dalam Ramadan ini. Mengapa Ramadan itu menjadi harapan? Karena pertama, Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Jangankan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mubah yaitu tidur, kalau dilakukan di bulan Ramadan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naumus shaim ibadah, kata Nabi Muhammad. Tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah, tidur loh. Jadi semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Karenanya Ramadan ini cahaya bagi kita yang kotor untuk ngumpulin pahala. Kemudian yang kedua, Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kita yang banyak dosanya nih, kesempatan di bulan Ramadan ini, harapan kita besar untuk diampuni oleh Allah dosa kita. Bukan hanya yang lalu, yang setahun akan depan, siapa yang berpuasa dengan iman dan sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, akan dihapus dosanya. Seperti kata Nabi, bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dengan sungguh-sungguh dan keimanan berpuasa, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang 1 tahun. Ya sudah kalau gitu tahun ini saya boleh berlaku maksiat. Bukan gitu konsepnya bos. Konsepnya bahwa karena sudah diampuni dosa yang 1 tahun ke depan, itu pun dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar, maka mari jangan bikin dosa. Karena itu maksudnya kehidupan kita setahun ini akan berkah ke depannya. Karena melalui puasa di bulan Ramadan. Jangan malah diisi dengan hal-hal yang buruk. Bukan berarti dijamin dosanya nggak ada. Bukan. Itu artinya majazi, analogi. Maksudnya begitu besarnya pahala puasa Ramadan sehingga setara dengan mengampuni seluruh dosa kita setahun ke belakang dan setahun ke depan. Kemudian juga di bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan linnas, cahaya bagi seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan inspirasi, akan mendapatkan cahaya. Dia sebagai hudan, petunjuk. Kemudian dia sebagai furqan, pembeda bagi kita, mana yang baik, mana yang buruk. Taunya dari mana? Dari Al-Quran.
Makanya kalau suami istri cekcok nih tentang, oh menurut saya yang baik ini, menurut saya yang baik itu, menurut saya yang benar ini, menurut saya yang benar itu. Siapa yang harus jadi hakimnya? Kalau diri kita, nafsu kita gak akan pernah bisa jadi hakim. Lama-lama cekcok dan akhirnya cerai. Caranya hakimnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu furqan, pembeda bagi kita. Dia cahaya yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Al-Quran ini adalah juga sebagai nasihat bagi kita. Dia adalah mau'idah fungsinya, yaitu sebagai nasihat. Nasihat tentang apa yang baik, bukan hanya yang benar. Kata Allah, kalau kamu membalas keburukan orang dengan balasan keburukan juga yang setimpal, gak apa-apa. Tapi Allah nasihati. Tapi kalau kamu memaafkan, itu jauh lebih besar di sisi Allah pahalanya. Jadi dia sebagai nasihat. Dan yang terakhir, Al-Quran itu adalah sebagai syifa, obat bagi kita. Baca Al-Quran agar menenangkan batin kita. Di tengah pandemi, batin kita gundah gulana. Bagaimana cara menenangkannya? Dengan Al-Quran. Maka Ramadan ini adalah cahaya bagi kita. Ramadan ini adalah terang benderang bagi kita. Ramadan ini adalah ukuran kenormalan kita. Kalau kita ingin tahu bagaimana hidup normal, ya di bulan Ramadan. Di mana kita menjalani semua kehidupan sebagai ibadah. Kerja sebagai ibadah, sehingga gak main-main boro-boro akan mencuri karena tahu kita lagi puasa. Di bulan Ramadan kita gak marah-marah karena lagi puasa. Di bulan Ramadan kita gemar memaafkan dan bersedekah karena kita lagi berada di bulan Ramadan. Nah inilah hidup normal, karena itu mari kita Ramadankan 11 bulan yang lain, bukan menjalani Ramadan sebagai rutinitas, apalagi sama seperti 11 bulan yang lain. Yang normal itu di bulan Ramadan. Maka setelah Ramadan nanti, kalau kita menjalani satu new normal, yaitu new normal secara lahir karena pandemi COVID-19, tambahi lagi new normal yang baru, yaitu new normal secara batin. Apa new normal secara batin? Hidup dengan kenormalan baru secara batin berupa hidup seperti di bulan Ramadan meskipun kita berada di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu dari saya, Husein Ja'far Al-Hadar. Kita akan lanjut nanti di sesi tanya jawab dengan semua customer dan mitra bisnis Lintas Group. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tisa Carolina dan kita baru saja tadi mendengarkan tausiah ya dari Habib Husein Ja'far ya. Tadi relate banget nih. Biasanya orang-orang itu ingat sama Allah kalau lagi susah ya kan. Iya. Kalau lagi gerimis tadi ingatnya apa Ustaz? Mantan. Ingatnya mantan, Ingatnya ya kan. mantan. Ya ampun, mantan jangan ingat-ingat Iya, dong. apalagi yang senja-senja Wih. tuh. Kalau gerimis langsung dia keluar kata-kata yang romantis. Romantisnya tapi ke manusia. Benar. Seharusnya benar. kan kalau kita melihat gerimis, romantisnya ke Allah. Karena kata Harusnya. Allah, semua yang ada di muka bumi ini adalah pertanda Allah, lukisannya Allah. Jadi ketika ngelihat gerimis harusnya keluar kata-kata zikir kepada Allah. Nah itu dia tuh, maka dari itu ini nih kita udah akan masuk untuk sesi talk show karena kita akan sharing ya dan juga diskusi bersama Habib. Jadi silakan buat teman-teman semua kalau punya pertanyaan bisa langsung aja tulis pertanyaannya di kolom chat box sekarang. Nih Ustadz, kita kan tahu nih ya pandemi ini tidak boleh menghalangi kita bersilaturahmi. Tadi di awal Pak Faisal bilang kita selama 2 tahun ini biasanya tuh kita tiap tahun berturut-turut pasti mengundang
mengundang semua mitra bisnisnya dari Lintas Group untuk hadir buka puasa bersama. Tapi karena pandemi semua ketemunya secara online aja. Karena kan kita tahu ya silaturahmi harus tetap terjaga. Karena manfaat dari silaturahmi itu banyak banget nih. Dan juga saya mau ingatkan kepada semua teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa diisi dulu untuk angketnya, formnya. Langsung scan QR code dan juga link ya. Nanti itu akan mendapatkan pengganti kuota streaming. Tuh coba ya, udah nonton acara ngabuburit, dapat tausiah dari Habib, bisa tanya-tanya langsung, diganti lagi kuota streamingnya. Enak banget kan Enak tuh banget. ya? Enak banget. Oke, yaudah kita mau tanya-tanya dulu sebelum nanti pertanyaan dari teman-teman. Saya tanya dulu boleh ya? Iya Habib, boleh. ya? Tadi kan Habib bilang tuh di awal bahwa pandemi ini katanya menurut ilmuwan terjadi setiap 100 tahun sekali atau beberapa abad sekali gitu ya. Iya. Kalau pada saat zaman Nabi tuh pandeminya kayak gimana sih Ustadz? Terus melewatinya Nabi dan juga umatnya tuh seperti apa Ustadz? Iya, di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab khususnya ketika beliau menjadi khalifah umat Islam, di antara Khulafaur Rasyidin, beliau ini pernah mengalami pandemi. Jadi suatu hari beliau bersama rombongan mau pergi ke Syam. Syam itu kalau sekarang daerah Suriah. Jadi ketika mau masuk ada kabar ada pandemi di dalam. Kemudian Sayyidina Umar gak jadi masuk, malah putar balik gitu. Kemudian ditegur oleh sahabat yang lain. Sayyidina Umar, kan takdir kita nih udah masuk ke Syam. Jadi kenapa engkau melawan takdir Allah? Kata Sayyidina Umar, saya tidak melawan takdir Allah. Saya pergi dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Jadi ketika saya putar balik ini juga takdirnya Allah. Karena Allah sudah tahu bahwa suatu hari saya akan putar balik. Nah jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Sayyidina Umar disebut singanya Allah juga. Kemudian Sayyidina Umar ini khalifahnya umat Islam, seorang yang sangat cerdas. Generasi sahabat ini adalah generasi tercerdas dalam Islam setelah Nabi Muhammad, yang paling tahu tentang agama. Jadi kita ini keberaniannya gak lebih berani dari Sayyidina Umar. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Ilmu agamanya kita, aduh Sayyidina Umar itu samudra, kita setetesnya. Cuma gininya Jadi aja, kalau ada ya. yang bilang, wah jangan takut nih pandemi, wah gak usah pakai masker nih, wah kita yang penting kan dijaga sama Allah, ini kan sudah takdir Allah. Sayyidina Umar yang ilmu agamanya sudah top markotop dan pemberani itu lari dari pandemi. Karena kenapa? Karena tugas kita adalah menyelamatkan diri. Bahkan salah satu dari maqasidus syariat, tujuan syariat Islam itu adalah hifdzun nafas, menjaga diri. Dari apa? Dari semua hal yang mencelakakan diri, termasuk adalah pandemi ini. Jadi jangan dilawan, jangan bilang, oh ini sudah takdirnya. Nggak ada takdir, takdir itu bisa dipilih oleh kita. Dan itu bukan berarti menyalahi takdir Allah. Allah sudah tahu, oh kita akan milih ini dan itu. Nah karena itu di zaman Sayyidina Umar, akhirnya itu juga diterapkan semacam social distancing kalau sekarang. Oh jadi udah ada tuh ya, Udah zaman ada. dulu tuh udah ada. Iya, ya? jadi kata Sayyidina Umar, yang terjangkit dia harus pergi. Harus pergi mengasingkan diri. Kalau bahasa sekarang harus Isoman, diisolasi. Betul. Diisolasi. Jadi sudah ada. Artinya kita harus melakukan berbagai upaya dan usaha untuk menjauhkan diri melawan pandemi COVID-19 ini. Bukan kemudian wah pasrah. Pasrah itu setelah ikhtiar secara penuh, baru kemudian pasrah tawakal kepada Allah. Jadi harus. Karena itu sekarang itu umat Islam kalau nanya, fashion yang sunnah di umat Islam itu apa? Salah satunya ya pakai masker itu sunnah. Karena itu menyelamatkan orang lain dari kemungkinan tersebarnya virus ini. Kayak kita nih social distancing Social banget, distancing, jaraknya kita jauh cuci banget. tangan Bener, tadi. Apalagi kalau bener. cuci tangan ini nggak ada hubungannya sama pandemi. Cuci tangan ini walaupun bukan pandemi, itu sunnah Rasul. Jadi Rasul udah mengajarkan, karena ini sumber penyakit. Kalau tangan yang kotor ini sumber penyakit. Apalagi umat Islam diajarkan kalau makan kan pakai tangan. Nah kalau tangannya kotor kan ya jadi bahaya. Nah karena itu di tengah pandemi ini mari kita bersama-sama jihad kita. Kalau ada yang nanya nih, jihad itu apa Bib? Nah ini jihad melawan pandemi sekarang nih. Makanya orang-orang yang wafat di rumah sakit, di era pandemi di rumah sakit karena berjuang melawan pandemi, dia matinya bisa jadi mati syahid. Karena menghibahkan nyawanya untuk
kemaslahatan masyarakat luas. Oke, jadi memang ada pandemi di zaman Nabi dan apa yang dilakukan tuh sama seperti yang kita lakukan nih ya. Sama. Menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, kalau memang sakit harus isolasi mandiri, harus Betul. pakai masker, seperti itu berarti Dan ya. harus banyak-banyak tentunya berdoa kepada Allah agar Allah segera mengangkat semua penyakit ini, karena semua yang menurunkan ini adalah Allah dan obatnya adalah dengan kita meminta kepada Allah. Wih, di luar biasa. Jadi begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi memang kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kitanya sehat, terus juga orang-orang sekitar kita juga sehat, keluarga sehat, teman-teman sehat semuanya ya. Pertanyaan berikutnya nih, Bib, kita kan tahu nih ya pandemi ini itu merubah segala-galanya, merubah pola hidup kita, terus juga banyak hal yang kayaknya tuh terkena dampak, khususnya segi ekonomi. Banyak yang kayaknya gak punya pekerjaan, untuk akhirnya down gitu kan ya. Ini gimana caranya nih supaya dalam kondisi pandemi ini kita semuanya bisa tetap optimis, tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, terus juga bisa tetap ibadah, juga bisa bekerja, itu kayak gimana nih Bib? Karena banyak nih teman-teman saya yang kayaknya jadi depresi, aduh nih kapan sih ini berakhirnya nih pandemi ini gak beres-beres gitu nih Bib. Betul. Gimana Bib? Pertama ya, kita itu manusia, seorang muslim khususnya, dididik oleh Rasul utamanya jangan ego. Karena itu Rasul pernah pulang dari satu perang besar, kemudian kata Rasul kita baru pulang dari perang kecil loh, menuju perang besar. Ya ampun kata Rasul, kalau tadi perang kecil, perang besar nih apa? Melawan diri sendiri, jihadun nafas, melawan nafsu atau egoisme pada diri sendiri. Nah kita itu sebagai umat Islam dididik untuk jangan ego. Siapa bilang pandemi ini menjadi petaka bagi kita secara ekonomi? Ada loh orang-orang di sana yang justru dapat kerjaan karena pandemi. Wah, ada yang jualan masker tuh di jalanan. Dulu dia gak punya kerjaan, akhirnya bisa dapat kerjaan. Jual hand sanitizer, ada bisnis-bisnis khusus khas di tengah pandemi. Jadi jangan ego. Ada orang yang justru mendapatkan pekerjaan karena pandemi. Memang sebagian besar justru kehilangan pekerjaan atau berkurang pekerjaannya atau pendapatannya karena pandemi. Tapi jangan ego, ada di luar sana yang justru karena pandemi dia berkah. Jadi jangan dilihat ini hanya pada diri kita sendiri. Kalau dilihat kecil pada skup kita, memang seolah-olah ini buruk gitu. Tidak ada baiknya nih pandemi, tapi coba lihat lebih luas. Saya kasih contoh apa? Tai lalat pada wajah perempuan. Itu kalau dilihat tai lalatnya doang pasti jelek. Tapi coba dilihat secara keseluruhan di seluruh wajahnya. Kadang ada perempuan yang justru lebih manis karena ada tai lalatnya. Oh, jadi kayak kelihatan cute gitu ya kalau Iya. tai lalatnya gitu ya. Kalau dilihat tai lalatnya doang jelek ya. Ini ngapain tai lalat nangkring di sini gitu. Kayak orang habis minum boba tapi masih ada bobanya gitu. Atau habis makan coklat ketinggalan Nah, gitu kan tapi ya. kalau dilihat justru kalau gak ada tai lalatnya kurang manis. Nah, pandemi kalau dilihat sekupnya kita doang kayaknya berat banget. Jadi sekupnya harus lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinilah bahwa Fallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah itu maha menjaga kamu dengan kecintaan yang maksimal. Allah itu lebih cinta kepada dirimu, melebihi ibumu mencintaimu, dan melebihi kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi apa yang telah Allah tentukan atas kita termasuk pandemi ini, pasti adalah yang terbaik untuk kita. Tapi enggak bisa gak merasa, ya memang perasaan gitu. Kadang kamu merasa si doi mencintai kamu ketika ditembak gak diterima kok. Perasaan memang kadang salah, biasa Kasian saja. banget itu ya. Iya. Cuma ngerasa aja tuh Iya, ada dia yang ya. merasa di ghosting. Biasa itu. Jadi karena kenapa? Karena kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Apa yang kadang kamu sukai itu padahal jelek buat kamu. Apa yang kamu benci padahal itu baik buat kamu. Kita ini kan nggak tahu apa yang benar-benar terbaik untuk kita. Kadang kita benci nih sama orang, nggak taunya kita nikah sama dia ntar. Kadang gitu kan. Ini juga di zaman pandemi ini juga kan kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya nggak bisa masak, tanaman itu jadi booming. Jadi bisa. Benar. Dan yang paling, jadi Allah telah mengatur ini sebagai kebaikan. Kita harus yakin. Dan setelah ini akan ada cahaya. Nggak ada tuh istilahnya gelap terus, nggak ada. Nggak ada ceritanya nangis terus, nggak ada. Sedih, senang, sedih, senang. Justru kalau sedih terus, senang terus, itu kayak hidup itu kan seperti detak jantung. Harus terus senang, susah, senang, susah, senang, susah. Kalau susah terus atau senang terus ya mati kita. Lurus saja hidupnya, nggak ada. Nggak asik juga. Kita taunya senang itu ketika kita merasakan sedih. Kita taunya manis karena pernah makan pahit gitu. Jadi
nikmati aja semuanya, karena sebentar lagi Allah akan memberikan sesuatu anugerah yang besar bagi kita di tengah pandemi. Apalagi tadi dibilang, ada kok kebaikan yang justru kita dapat karena pandemi. Betul. Saya kasih contoh. Rata-rata orang Indonesia itu punya waktu aktif dengan keluarga itu 1 sampai 2 jam. Enggak, Bib, saya di rumah 8 jam. Iya, 8 jam tapi kan molor. Iya, waktu aktifnya kan cuma 1 jam. Itu pun baru mau aktif sama istri, baru mau romantis, udah cekcok. Waktu aktif baiknya orang Indonesia itu cuma beberapa menit saja dengan keluarga. Di pandemi ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk ayo memberikan waktu yang banyak untuk keluarga. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang utama untuk kamu jaga dan bahagiakan dari api neraka itu adalah keluargamu dan dirimu. Jadi yang harus kamu jaga dari api neraka dan kamu bahagiakan itu keluargamu dan dirimu utamanya. Selama ini ngurusin orang di luar, kerja, tipes. Seharusnya kan kerja, bahagiain keluarga. Nikmatinnya kalau makanya, nah pandemi ini kita dikasih tahu keluarga itu ternyata nikmat salah satu yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus di sini di pandemi kita diuji nih. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau mau nguji kita ikhlas apa enggak dalam ibadah, itu lihat istiqomahnya. Sholat subuh berjamaah di masjid, pas hujan enggak sholat subuh, berarti enggak ikhlas. Masih keganggu sama hujan. Pandemi ini Ramadan dibuat gak meriah, gak ada buka bersama, gak ada. Ngabuburitnya pakai kata online. Ngabuburit tuh. Terus kemudian tarawih di beberapa tempat masih belum boleh, kalaupun boleh pakai jarak. Jadi gak happy, kurang happy. Nah walaupun kurang happy tetap ibadah nggak nih? Jalanin apa enggak? Tetap jalanin nggak? Kalau tetap jalanin di tengah pandemi saat ini berarti insya Allah ikhlas karena istiqomah. Tapi kalau karena malas ibadah, malas tarawih karena nggak seru, nah itu berarti masih belum ikhlas karena nggak istiqomah. Oke, jadi teman-teman semuanya ya, walaupun kondisi pandemi seperti ini, ayo tetap optimis, jangan khawatir, jalanin aja, insya Allah nanti akan ada jalan keluar yang nggak kita duga-duga begitu ya, Habib ya. Pertanyaan berikutnya nih, Bib nih. Nah, ini kan semuanya kebanyakan masih kerja dari rumah ya atau WFH gitu. Nah, terus gimana cara kita menjaga hubungan kerja? Kalau Habib juga dakwah tuh gimana caranya nih menjaga silaturahmi di saat seperti pandemi ini? Karena kan orang-orang masih pada takut nih ketemu, kita aja mau kesini aja mesti swab antigen dulu, mesti serahin swab baru bisa ketemu. Sodok-sodok mesti gitu disodok-sodok dulu gitu kan ya. Apalagi mau kumpul-kumpul sama keluarga masih takut. Nah, terus mesti gimana nih juga menjaga pikiran supaya akhirnya ya udahlah ikhlasin aja tuh gimana? Itu kan kadang-kadang menjaga perasaan-perasaan kayak gitu, namanya juga kita manusia ya, ada naik turunnya nih. Kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak, kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak. Itu gimana nih? Kata Ibnu Sina, salah seorang ulama Islam dan bapak kedokteran Islam, beliau katakan gini, ketenangan di tengah bencana seperti saat ini adalah separuh obat. Kepanikan adalah separuh penyakit dan kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Jadi kalau makin panik, makin kena nih kita sama COVID-19. Kalau panik, enggak Bib, saya panik gak kena COVID-19. Iya, tapi kena stroke, kena pikiran, overthinking, depresi, stres dan lain sebagainya. Jadi hidup itu tidak utamanya berada di tanganmu, tapi di tangan Allah. Jadi ketika kita sudah berusaha maksimal tapi masih kondisinya begini, ya sudah serahkan kepada Allah gitu. Sembari kita tetap berusaha. Jangan terlalu panik, tapi juga jangan santai Bib, nggak pakai masker kemana-mana. Enggak juga. Jadi Islam itu kan agama wasatiyah, agama yang di tengah-tengah. Jadi tetap kita jaga protokol, tapi jangan terlalu panik, tenang saja sambil sabar menjalaninya. Karena kalaupun nggak sabar ya pandeminya tetap gini. Tetap ada pandeminya. Tetap ada, kayak orang kalau dipinjemin duit terus nggak dibayar. Daripada kita nggak niatin sedekah, toh duit itu hilang-hilang juga, niatin aja sedekah agar jadi pahala. Walaupun nggak balik duitnya, paling nggak balik sebagai pahala kepada kita. Nah, silaturahmi harus tetap terjaga. Mengapa? Karena silaturahmi itu berakar kata dua. Silah itu hubungan, rahim itu cinta. Jadi silaturahmi itu utamanya bukan soal tatap muka. Bukan harus ketemu gini langsung, enggak bukan dong. Ya. Silaturahmi itu apalagi sekarang teknologi ya, bisa melalui video call. Kita nih melalui virtual. Ya. Tahu nggak orang dulu kalau mau berkomunikasi saling melihat dari jarak yang jauh itu harus zikir ribuan kali.
Jadi wali dulu baru bisa komunikasi jarak jauh. Kita nih nggak jadi wali, banyak dosanya, bisa komunikasi jarak jauh seperti Hebat sekarang. banget ngobrol sama banyak orang Iya. sekaligus gitu ya. Karena Bib, ya? teknologi kan, karena itu umat Islam nih harus unggul bukan hanya di iman dan takwa, imtak, tapi juga iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi agar bisa terdepan dalam hal-hal seperti ini. Nah, silaturahmi bisa melalui virtual. Enggak, Bib, saya nggak punya HP. Silaturahmi melalui doa. Saling mendoakan. Yang penting rasa cinta di hati kita tetap terjaga, maka itu sudah silaturahmi. Walaupun nggak ketemu, tapi mendoakan, mencintai, maka itu silaturahmi. Walaupun ketemu, salaman, pelukan. Pas pelukan lihat, tasnya KW3 nih kayaknya. Kok julid ya? Walaupun ketemu tatap muka, pelukan, tapi kalau hatinya nggak penuh cinta, malah julid, ya? itu justru bukan hanya tidak bernilai silaturahmi, tapi bernilai dosa. Nah, orang-orang julid itu nanti ada tempatnya sendiri di neraka. Waduh. Agak ultimate tuh, tiketnya golden dia. Orang-orang julid VIP itu ya VIP, dia ya? karena itu nerakanya VIP dia nerakanya ya? VIP. Kenapa? Karena kata Nabi, orang julid itu yang suka gibah, yang suka fitnah, itu nanti di akhir dunia, saat kiamat, Dajjal itu salah satu followersnya mereka ini. Waduh. Makanya Dajjal itu kalau punya Instagram itu pasti centang biru. Karena orang julid banyak. Verified ya? Verified, followersnya banyak dia. Karena kan kita ini banyak netizen yang mentalnya netizen. Netizen yang kayak jin kelakuannya, julid aja. Nah, jadi jaga silaturahmi dengan apa? Untung sekarang masih ada media sosial. Jangan sampai media sosial jadi media ansosial. Karena media sosial kita saling fitnah, saling tengkar. Jadi jangan. Jadi justru mari kita tetap menjaga silaturahmi dengan apa? Dengan secara virtual. Justru kalau memaksakan ketemu dan akhirnya menyebarkan penyakit, justru itu dosa besar. Mengapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang membunuh orang lain satu nyawa, maka ia seperti membunuh seluruh umat manusia. Dengan kita ketemu, terus kemudian kita menyebarkan, kan membunuh. Paling tidak menyakiti. Itu akan bernilai dosa yang sangat besar di sisi Allah. Ya. Jadi untuk teman-teman semua nih ya, mungkin keluarga besar dari Lintas Group yang saat ini mungkin belum bisa ketemu sama orang tuanya karena belum bisa pulang kampung, nggak jadi masalah. Nggak perlu ketemu tatap muka, doain dari jauh atau ketemu secara virtual, pakai video call itu udah cukup ya. Udah sampai lah istilahnya. Dan kadang ya. kita bohong nih, kadang kita bohong. Oh, ngakunya pulang kampung pengen ketemu orang tua. Padahal waktunya sama orang tua dikit banget. Banyaknya waktunya nongkrong sama teman. Kulineran yang ada Kulineran. Cari gosip di kampung. Gosip baru apa? Siapa yang cerai? Ini itulah. Jadi jelek deh. Oke, baiklah pertanyaan berikutnya ini nih ya. Ini tadi sudah dikasih tahu sama Habib bahwa mau dilihat nih di masa pandemi ini konsistensinya seperti apa, jalanin ibadah apa enggak gitu. Betul. Kan ya, tetap sholat apa enggak, terawih apa enggak, walaupun kondisinya tidak seperti Ramadan sebelum pandemi. Nah, yang jadi pertanyaan ini gimana kalau pada saat WFH nih, kan kerjaan karena 24 jam di rumah, belum ngurusin anak, belum ngurusin rumah, kalau punya istri ngurusin istri, kalau punya suami ngurusin suami gitu kan ya, sambil kerja juga. Ini pertanyaan apa curhatan ya? Sekalian Bib, sekalian. Ini gimana nih Bib nih supaya akhirnya kita bisa konsisten, ibadah semuanya kelewat itu kan ya, yang 5 waktu bisa kejalanin, duha, terawih, terus juga sholat tahajud juga bisa kejalanin. Itu gimana di tengah-tengah kegiatan yang banyak banget ada di rumah nih, Bib nih? Pertama ya tipsnya, pertama seorang muslim itu adalah seorang yang mengendalikan waktu, bukan dikendalikan oleh waktu. Makanya Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi waktu. Orang-orang yang rugi kata Nabi adalah yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin. Karena dia tidak mengendalikan waktu. Yang biasanya bilang, gak keras saya kuliah aja, gak keras saya udah nikah aja, gak keras saya udah punya anak aja, gak keras saya udah mati aja loh nanti. Karena waktu berjalan begitu saja gak dikendalikan oleh dia. Maka mari kita sadar akan waktu. Mengapa sih sholat itu 5 kali sehari? Kenapa gak digabungin hari Jumat semua? Setiap waktu juga sebaiknya di awal waktu. Kenapa? Karena sholat itu mau mengajarkan kita mengendalikan waktu, disiplin waktu. Jadi pertama seorang muslim harus bisa mengendalikan waktu di tengah kondisi yang seperti ini. Kemudian yang kedua seorang muslim itu harus zuhud. Apa itu zuhud? Tahu skala prioritas. Mana yang harus di nomor 1 dia nomor 1-kan, mana yang nomor 2 dia nomor 2-kan. Kemudian yang ketiga adalah
biar kemudian kita tetap bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan ini, walaupun WFH, ngurus anak, masak, dan lain sebagainya, maka semua yang kita kerjakan di rumah itu niatkan sebagai ibadah. Karena innamal a'malu binniyat, sesuatu itu bernilai ibadah atau tidak tergantung kepada niatnya. Oh ya sudah Bib, kalau gitu saya maksiat, niatnya ibadah Bib, gimana tuh? Minum minuman keras pakai bismillah dulu. Nah, itu mah bukan. Yang diniatkan ibadah harus juga yang dijalani adalah bukan yang maksiat, tapi sesuatu yang mubah. Kalau yang maksiat ya nggak bisa ketolong, justru bismillahirrahmanirrahim ya nggak jadi dong minumnya gitu kan, harusnya begitu. Jadi niatkan semuanya jadi ibadah agar bisa maksimal ibadah kita di bulan Ramadan. Kerja ibadah, tidur ibadah. Kenapa? Karena dengan tidur kita istirahat agar besok bisa bekerja dan beribadah lebih baik. Jadi niatkan semua sebagai ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Nah, di satu malam itu setara dengan 1000 bulan, setara dengan 83 tahun. Nah, ini maksimalkan. Nanti nih 10 malam terakhir, jos. Jangan kasih kendor, ibadah terus sampai dapat malam Lailatul Qadar agar kita bisa maksimal. Semalam doang disetarakan dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi yang malam Lailatul Qadar jangan sampai lepas. Kan biasanya yang baju merah jangan sampai lolos. Ini malam Lailatul Qadar jangan sampai lolos. Oke ya. Waduh, ini menarik sekali, dan sekarang kita udah mulai banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk buat kita di sini nih dari teman-teman semua yang menyaksikan secara virtual ya, dari semua platform yang disediakan oleh Lintas Group. Yang pertama pertanyaannya dari Aziz Munawar ya, Indosat M2. Habib, saya mau tanya nih Habib, pandemik ini sebenarnya adalah ujian atau teguran sih dari Allah untuk umatnya? Silahkan Bib, dijawab Bib. Emangnya harganya mahal ya? Kok mau nawar dia? Mau nawar berapa? Jangan jauh-jauh nawarnya, setengah harga aja ya. Ya jadi ini Bib, bahasanya Islamnya azab apa ujian? Azab dan ujian itu bentuknya sama tapi motifnya berbeda. Dan tujuan kayak kejahatan kriminal ya. Nah, motifnya yang berbeda. Sama-sama bentuknya adalah bencana, tapi kalau azab itu adalah karena rasa murka Allah kepada umatnya. Tapi kalau ujian justru karena rasa cintanya Allah kepada umatnya. Nah, ini azab apa ujian, Bib? Ya kita yang bisa menilai sendiri-sendiri. Kalau kamu banyak dosanya, jadikan ini sebagai teguran dari Allah kepada kamu. Ayo perbaiki diri. Kalau sudah baik, ayo kita syukuri dan tingkatkan lebih baik lagi. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang menambah lagi apa yang telah dia lakukan. Jadi tergantung kepada kita. Makanya Ramadan ini ada yang namanya iktikaf. Duduk di dalam masjid khususnya, atau kalau pandemi di rumah di 10 malam terakhir, muhasabah diri. Kalau kita terlalu banyak dosa, maka pandemi ini berarti teguran kepada kita. Yuk tinggalin sedikit demi sedikit dosanya. Kalau kita masih kurang pahalanya, ayo tingkatin. Kalau sudah banyak pahalanya, ayo pertahankan, dan kalau bisa ditambah terus. Jadi ini bukti cinta apa atau bencinya Allah, itu tergantung kepada kita. Muhasabah diri, ini setiap orang masing-masing. Bisa jadi bagi saya ini adalah teguran, bagi yang lain adalah ujian. Nah, jangan sampai ini jadi teguran. Jadi kalau ini karena kita banyak dosa, ayo tinggalkan dosa itu agar yang awalnya pandemi ini di awal-awal dulu jadi teguran, sekarang sudah mulai jadi ujian bagi kita. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Aziz Munawar dari Indosat M2 pertanyaannya. Yang sekarang pertanyaan kedua ini dari Falik Faza. Mau tanya nih Bib, standar beribadah minimalis kayak rumah ya ini ya, minimalis ya. Mau tanya nih Bib, standar beribadah minimalis untuk pemuda tersesat ala Habib seperti apa tuh Bib? Nah silakan dijawab Bib. Aduh. Kirain cuma rumah, cuma ada giliran ibadah, dia pengen yang minimalis. Coba rumah, pengen yang maksimalis, pengen yang sultan. Bener. Nah itu orang gitu. Yang baik-baik itu sedikit, yang buruk-buruk banyak. Itu cara mengukur kita ini ahli dunia apa ahli akhirat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat umat Islam, katanya lihat kalau ada pengemis. Kalau kita senang dan ngasih banyak, itu berarti orang baik kita. Orang akhirat. Tapi kalau ada pengemis ngasih sedikit atau bahkan langsung ngunci pintu, gak ada orangnya. Nah itu berarti ahli dunia kita. Nah ya udah, kalau minimalnya di bulan Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Pertama yang harus kita lakukan adalah memaafkan orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Apalagi na'udzubillah kalau salah
dan hilafnya kita ke orang tua atau saudara kita, yuk kita minta maaf. Karena Allah tidak akan mengampuni dosamu kepada orang lain sebelum orang lain itu memaafkan kamu atau kamu meminta maaf kepada dia. Kalau dia gak maafkan, Bib, kewajiban kita adalah meminta maaf. Hak kita mendapatkan maaf. Kalau dia gak ngasih maaf, urusan dia sama Allah. Jadi kalau ada orang minta maaf kita, maka wajib memaafkan. Kemudian yang kedua yang minimalis adalah lakukan hal-hal yang wajib. Puasa, sholat wajib. Jangan sampai ada nih puasanya lancar, sholatnya bolong-bolong. Karena tadi kan Habib bilang, katanya kalau tidurnya orang puasa tuh ibadah kan. Saking ibadahnya jadi dia tidur aja. Ini khawatirnya itu jangan-jangan lagi JR-nya wafat itu ya kan? Iya makanya seharusnya kan tidurnya aja ibadah, apalagi bekerjanya, apalagi ibadahnya, mikirnya kan seharusnya ke sana. Nah ini jadi yang kedua itu yang wajib jangan sampai kendor. Kemudian yang ketiga, minimalis itu baca Al-Quran. Walaupun sehari 1 ayat aja baca. Karena Ramadan ini bulannya Al-Quran. Sahru Ramadana unzila fihil Qur'an uhudan linnas. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu di bulan Ramadan. Jadi minimal baca Quran. Syukur baca tafsirnya. Tapi jangan baca terjemahannya ya, karena terjemahan itu tidak merangkum makna. Jadi mending baca 1 ayat dengan 1 tafsir daripada 1 Quran dengan terjemahannya. Nanti bisa salah paham soalnya. Kemudian yang keempat itu tadi Lailatul Qadar jangan sampai lolos, itu minimal. Karena Lailatul Qadar itu setahun cuma sehari. Jangan sampai lolos. Syukur-syukur yang kelima bisa melakukan minimal sunnah-sunnah yang umum di bulan Ramadan. Apa sunnah umum di bulan Ramadan? Itu adalah sholat tarawih, iktikaf, dan hal-hal yang kaitannya dengan bulan Ramadan. Jadi bantu orang buka, ngasih makan orang berbuka, kemudian berbuka dengan kurma, berbuka dengan air putih, berbuka cepat-cepat, sahurnya dilambatin. Itu sunnah-sunnahnya itu juga dilakukan yang populer dari puasa dan Ramadan. Itu minimal deh. Itu udah harga pas nggak bisa turun lagi. Udah nggak bisa turun lagi ya. Udah nggak bisa lagi. Pokoknya nggak boleh ditawar tuh ya. Iya, kalau mau nawar ke tadi penanya pertama. Ke Mas Aziz ya. Mas Aziz menawar. Iya. Oke, mudah-mudahan menjawab tuh tadi ya. Yang minimalis adalah yang paling penting adalah meminta maaf dan juga memaafkan khususnya sama orang tua. Jadi ayo deh buat kita semua nih termasuk saya ya, kalau saya punya kesalahan sama orang tua minta maaf duluan. Nanti mudah-mudahan dimaafin sama yang bersangkutan gitu ya, orang tua. Oke, berikutnya nih pertanyaan dari Roni Telkom Sigma. Assalamualaikum Bib, gimana caranya kita bisa dapat keutamaan Ramadan saat pandemi Bib? Gimana caranya Bib? Jadi Ramadan itu disebut juga sebagai Syahrus Sabr, bulannya kesabaran. Jadi bagaimana mendapatkan keutamaan Ramadan di tengah pandemi seperti saat ini, yaitu meningkatkan kesabaran kita. Ini kan kita diuji nih dengan pandemi, kerjaan melorot, kemudian emang sih gak positif COVID-19, tapi positif hamil istri kita, pusing kita, yang istri juga mulai berat, mual-mual dan lain sebagainya. Ayo kita jalani semua ini dengan sabar. Karena sabar itu adalah pakaian indahnya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul kata Allah dalam Al-Quran diangkat derajatnya menjadi imam karena mereka bersabar. Bani Israel itu dimuliakan karena kesabarannya. Kemudian orang-orang muslim akan dilipat gandakan pahalanya kalau dia bersabar. Jadi mari di tengah pandemi ini sabar untuk meningkatkan dan mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa tetap bahagia walaupun pandemi. Karena Ramadan ini bulan yang penuh kebahagiaan. Jangan karena pandemi kemudian nggak bahagia. Karena kalau bulan Ramadan ini Rasul bahagia, maka kita harus juga bahagia. Karena siapa yang ingin berkumpul bersama Rasul di akhirat, dia harus mengikuti semua ketentuannya Rasul. Di antaranya Rasul bahagia ketika bulan Ramadan, ayo kita juga bahagia di bulan Ramadan. Karena kan kalau bahagia juga imun tubuh juga naik, ya kan, terhindar tuh dari si virus-virus itu. Dan yang terakhir di bulan Ramadan ini Nabi jauh lebih dermawan ketimbang bulan-bulan lainnya. Nah bulan Ramadan ini kan kita cosplay jadi orang miskin, lapar kan. Yeah. Nah diharapkan karena tahu beratnya dan susahnya jadi orang miskin, jadi orang yang lapar, yuk jangan biarin orang lain kelaparan. Kalau ada rezeki kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan.
Waduh, luar biasa ya. Jadi memang banyak sekali nih dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, keluarga besar Lintas yang tadi sudah saya bacakan dan juga sudah dijawab. Ini relate sama kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini, di tengah-tengah pandemik ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat buat kita, bisa kita aplikasikan. Ayo kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini. Nah, untuk sekali lagi untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa ya langsung scan QR Code dan juga link yang ada di layar kaca Anda, layar handphone Anda, layar laptop Anda sekarang juga, agar bisa mendapatkan penggantian untuk kuota streamingnya. Tuh enak banget ya. Enak banget, Ikutan dapat acara ilmu, ini dapat ilmu, dapat kuota juga dapat tuh. kuota. Pokoknya semua nih, semua yang hadir sudah join di setiap platform yang disediakan oleh Lintas Group itu akan mendapatkan pengganti kuota streaming ya. Jadi silahkan langsung di scan QR Code-nya sekarang, diklik linknya, isi formnya secara lengkap. Jangan lupa juga nih ya, berikan data yang valid untuk menghindari kesalahan dalam pengiriman kuotanya. Wah, luar biasa nih ya. Ustadz, ini sebelum kita akhiri nih, saya meminta kepada Ustadz atau Habib untuk bisa memberikan closing kepada keluarga besar Lintas Group, kasih pesan-pesan untuk teman-teman semuanya sebagai umat Islam terkait juga dengan tema kita yaitu Ramadan Lives of Hope. Silakan Bib. Iya, keluarga besar Lintas Group, baik itu customer maupun stakeholder, Ramadan itu adalah cahaya bagi kita. Kalau hari cahayanya adalah pada hari Jumat, maka bulan cahayanya adalah pada bulan Ramadan. Ramadan ini Allah bukakan pintu sorga, Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, dan Allah ikat iblis dan setan di muka bumi ini, kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Jadi kita ini sudah didukung oleh Allah untuk menjadi baik di bulan Ramadan ini. Dengan diberikan berbagai kemudahan, diskon oleh Allah, baik ampunan maupun keberkahan. Karena itu Ramadan menjadi bercahaya. Karena itu mari ambil rukhsah atau keringanan yang Allah berikan ini. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk menjadi mulia. Ambil kesempatan ini, ambil cahaya yang diberikan oleh Allah. Dan justru jangan kemudian kita menjadikan Ramadan ini, jangankan bermaksiat, sia-sia saja itu sudah sungguh rugi. Karena Allah berikan diskon di bulan Ramadan, justru kita menjadi orang-orang yang lalai mendapatkan diskon itu. Kalau orang di Ramadan saja dia masih bermaksiat, maka jangan berharap di bulan lain dia tidak bermaksiat. Maka ukurannya Ramadan. Oleh karena itu, mari kita maksimalkan Ramadan kita. Karena itu saya tuh pernah bilang, jangan minjemin duit ke orang yang utang puasanya aja gak dibayar. Kalau utang sama Allah aja gak dia bayar, apalagi utang sama kamu gitu. Jadi kalau di bulan Ramadan aja kita masih belum menjadi orang yang baik, maka na'udzubillah min dzalik, kita berarti orang-orang yang bebal banget, yang tertutup pintu mata, pintu hati, dan pintu pikirannya. Karena itu mari yuk kita upayakan di bulan Ramadan ini, kita maksimalkan cahaya yang kita dapatkan. Apalagi ini kondisi yang tidak pasti di tengah pandemi. Nggak ada jaminan kita sampai ke Ramadan tahun depan karena pandemi yang begitu ganas ini. Karena itu ayo kita maksimalkan. Saya masih muda, Bib. Malaikat maut gak kenal generasi milenial. Mau milenial, mau kolonial, mau siapa, dia bisa kena semua. Jadi ayo kita maksimalkan ibadah, maksimalkan memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sesama manusia. Apalagi manusia nih gak ada jaminan sekarang nih. Apalagi di tengah kondisi pandemi. Bisa jadi kita masih punya dosa, tapi dia keburu wafat. Jadi ayo cepat-cepat minta maaf, tingkatkan ibadah, sehingga kalaupun ada apa-apa dengan hidup kita, kita dalam keadaan yang husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Insya Allah, amin. Baik keluarga besar Lintas Group dan juga Habib ya, seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu sudah terjadi tragedi yaitu KRI Nanggala 402 dan sudah berguguran para pahlawan kita. Untuk itu kami meminta kepada Habib untuk bisa kita memimpin doa bersama kepada para korban dan juga keluarganya yang telah gugur pada tragedi KRI Nanggala 402. Silakan Habib. Ya, sebelum berdoa saya mau menyampaikan rasa berduka yang sedalam-dalamnya dan ikut mendoakan yang terbaik bagi mereka yang wafat, dan semoga kita juga bisa mendoakan keluarga yang ditinggalkan agar selalu tabah atas bencana ini, apalagi di tengah kondisi yang sulit seperti saat ini. Tapi saya mau mengatakan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa mereka adalah
jihadis. Mereka adalah orang yang berjihad dengan sebenar-benarnya jihad, yaitu menjaga NKRI, menjaga bangsa dan negara ini. Dan mereka mati insya Allah dalam keadaan syahid. Mengapa? Karena kata Nabi Muhammad, siapa yang wafat dalam keadaan tenggelam dan di dalam keadaan mengerjakan satu kebaikan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dan orang yang mati syahid itu adalah mati yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau gugurkan 50 lebih syuhada dari bangsa ini dan negara ini. Ya Allah, terimalah arwahnya ya Allah dalam rahmat-Mu, dalam ridha-Mu, dan tempatkanlah arwahnya ya Allah di sisi-Mu, di sisi yang terbaik di antara orang-orang yang berada di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka bekerja untuk kami, mereka berjuang untuk kami, mereka menjaga kedaulatan kami. Maka kami semua mendoakan bagi arwah-arwah mereka untuk kebaikan arwah-arwah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga yang mereka tinggalkan, mungkin mereka sudah bahagia bersamamu, namun keluarga yang mereka tinggalkan mengalami kesedihan. Berikanlah ketabahan bagi mereka, berikanlah keyakinan bagi mereka, berikanlah keridhaan dan keikhlasan bagi mereka untuk menerima kenyataan yang pahit ini, dan hiburlah mereka dengan segala hiburan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua di tengah kondisi pandemi seperti saat ini dalam keadaan ketidakpastian, maka kami hanya berserah kepadamu. Engkaulah yang maha menjaga kami. Karena itu ya Allah, jagalah kami, keluarga kami, orang tua kami, orang-orang yang kami mencintai mereka dan mereka mencintai kami, sehingga kami dalam keadaan yang selalu di bawah keridhaan-Mu, lindungan-Mu, dan cinta-Mu. Khususnya kami keluarga besar Lintas Group ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi kami dari seluruh keluarga besar Lintas Group mengucapkan turut berduka cita sebesar-besarnya atas tragedi yang menimpa KRI Nanggala 402. Semoga seluruh korban diterima, seluruh amal ibadahnya diampuni dosa-dosanya, dan juga yang ditinggalkan diberikan Allah kesabaran. Amin insya Allah ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, teman-teman sekalian, seluruh keluarga besar dari Lintas Group, akhirnya sampailah kita di ujung dari rangkaian acara I Ngabuburit bersama Lintas Group ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tak terhingga buat semua keluarga besar yang sudah berpartisipasi mengikuti acara kita dari awal sampai dengan akhir di tiap-tiap platform yang disediakan oleh Lintas Group ya. Sekali lagi saya mau ingatkan nih, jangan lupa tetap harus menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap jaga jarak, dan juga tetap lebih kreatif dan juga lebih produktif. Dan juga saya mau ingatkan kembali, jangan lupa buat teman-teman yang belum mengisi formnya ya, bisa langsung di scan QR code-nya dan juga diklik linknya. Kami akan tunggu hingga room meetingnya di close atau sekitar 15 menit dari sekarang. Dan akhirnya saya Tisa Carolina bersama dengan Habib Jafar pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan selama acara berlangsung ya. Jangan lupa stay healthy, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.